Perlahan Asam mendudukkan sang istri di sofa ruang kerjanya. Di depan Bibah dia bersimpuh, mengusap sisa air mata yang masih membasahi wajah cantiknya. Kedua netra hitam itu menatap lekat kelopak mata yang tertunduk di hadapannya. Dia tahu istrinya pasti sangat terluka karena mendapatkan perlakuan buruk di kunjungan pertama. Sesal itu menyelimuti hati Asam. Kenapa dulu dia menolak saat kedua orang tuanya hendak mengadakan acara ngunduh mantu besar-besaran? Tangan Asam bergerak perlahan, menepuk punggung tangan sang istri. Jangan menangis lagi. Kamu lebih cantik saat mengoceh sepanjang hari. Hei, lihat aku. Bibah mengangkat kepalanya, memberanikan diri menatap sang suami. Meski belum bisa mengontrol perasaannya, karena kata-kata orang asing tadi menurut Bibah benar adanya. Ya, Bibah sadar siapa dirinya. Dia sudah biasa direndahkan, namun kali ini sedikit berbeda. Dia merasa sedih karena perjuangannya untuk mempertahankan pernikahan ini, seolah diremehkan orang lain. Siapa yang percaya jika seorang Nur Habibah Sumayyah bisa menaklukkan seorang Asam? Mungkin tidak ada, kecuali Allah yang telah mengatur segalanya. Mas, apa benar aku tidak pantas bersanding denganmu? Jujur, aku sangat percaya diri pada awalnya karena Allah menggariskan kita bersama. Tapi pandangan orang sekeliling kita nampaknya berbeda. Aku tidak akan menyalahkan Mas Asam jika ingin Tidak akan pernah. Ucap Asam memotong ucapan Bibah. Ditatapnya mata itu dengan sorot mata yang tak biasa. Dia tidak menyukai Bibah yang seperti ini. Sungguh dia tidak ingin Bibah kehilangan rasa percayanya tentang takdir yang mereka jalani sekarang. Kita sedang bersama-sama menata hati untuk komitmen yang sesungguhnya. Bukan hanya kamu yang berjuang di sini, tapi aku juga. Jika kamu menyerah sekarang, bagaimana denganku? Bibah hanya membisu seraya memperhatikan kesungguhan yang tergambar jelas di wajah suaminya. Ya Allah, pantaskan aku, batin Bibah. Kelek. Pintu ruangan itu terbuka. Terlihat Mira masuk dengan langkah terburu-buru. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sang atasa sedang bersimpuh di depan seorang wanita yang duduk di sofa. Seketika ekspresi wajahnya berubah datar. Sam, ternyata kamu sibuk main-main di sini. Rapat harus dimulai sekarang. Investor sudah menunggu. Mendengar hal itu, Asam mendengus kesal. Entah kenapa dia tidak mood lagi untuk melanjutkan rapat tersebut. Jika dulu di pikirannya hanya ada uang dan ambisi, maka kali ini nampaknya prinsipnya tak lagi sama. Sedikit demi sedikit dia mulai tersadar, jika uang dan kekuasaan bukanlah segalanya. Dia kembali menatap Bibah seraya tersenyum tipis. Aku keluar sebentar. Kamu tunggu di sini sampai aku kembali. Iya, Mas. Asam segera berdiri, lalu berbalik melangkah meninggalkan ruangan itu disusul Mira dari belakang. Aku pikir kamu terlambat karena apa? Ternyata dia. Apa sekarang bermain-main dengan wanita itu sudah menjadi hobi bagimu? Ucap Mira seraya terus mensejajarkan langkahnya dengan Asam. Batalkan rapat itu, lalu kumpulkan semua pegawai perusahaan di ruang audit sekarang. Ucap Asam seraya memundurkan dasinya. Hah? Kamu sudah gila? Untuk apa, Sam? Tender kali ini nilainya miliaran. Kamu sudah bekerja keras selama 1 bulan untuk mendapatkannya. Ucap Mira yang tak terlihat tak percaya dengan permintaan Asam. Langkah Asam terhenti. Dia berbalik menatap Mira dengan sorot mata tajam. Nilainya hanya miliaran, tidak sebanding dengan harga diri seorang wanita yang harus kukembalikan. Uang bisa dicari esok hari. Yang penting sekarang aku harus mengembalikan kehormatannya sebagai istriku, paham? Mira mengerjap kaget. Dia bingung, apa yang telah terjadi hingga membuat Asam begitu marah. Melihat hal itu pula membuat Mira mulai khawatir. Mungkin saja sahabatnya itu benar-benar telah jatuh cinta. Buat pengumuman sekarang, aku tunggu mereka semua di ruang audit. Ucap Asam lalu melanjutkan langkahnya meninggalkan Mira yang masih diam tertunduk di sana. Papa dan Boy baru saja pulang dari pemancingan. Terlihat Boy keluar seraya menguap karena mengantuk. Hingga mata sayunya tiba-tiba saja membulat saat tidak melihat motornya di halaman rumah. Pak, motor saya hilang.
Papa yang hendak masuk ke dalam rumah segera mendekati sang asisten. "Lah kok bisa? Yakin kamu parkir di situ?" "Lah iya dong Pak, ya Allah pasti ini karena Mang Ujang kakak masuk nih. Gak ada yang jaga gerbang, kreditnya hampir lunas lagi. Apes, ucap Boy yang nampak frustasi. "Motor kamu tidak hilang Boy," ucap Biati yang datang dari arah belakang. "Tadi saya pinjamkan ke non Biba. Emergensi karena Den Asa mobilnya mogok, tapi harus ke kantor," jelas Biati. "Tuh denger, jangan langsung nangis," ucap Papa seraya memijat tekuk lehernya. "Alhamdulillah kirain hilang. Kalau motor di tangan non Biba dan Den Asam sudah pasti aman. Ada asuransi berjalannya. Kalau hilang juga tidak apa-apa. Nanti pasti diganti sama yang lebih bagus," ucap Boy seraya mengelus dada. "Idih ngarep," ucap Biati. Di tengah obrolan ketiganya, tiba-tiba terdengar suara mobil Carry memasuki halaman. Papa, Boy, dan Biati menoleh ke belakang. Tadinya Papa nampak heran, namun seketika dia tersenyum saat seorang pria seumuran dengannya keluar dari mobil. "Assalamualaikum, Besan." "Waalaikumsalam." Papa merentangkan kedua tangannya memeluk ayah Biba yang datang tanpa pemberitahuan. "Wah, kenapa tidak bilang kalau mau datang? Karpet merah belum terbentang." "Hahaha, tidak usah. Saya kebetulan ada urusan, jadi mampir sebentar," ucap ayah yang nampak sumringah. "Kalau begitu kita harus mengobrol panjang lebar. Ayo masuk," ucap Papa lalu melangkah beriringan dengan sang besan, masuk ke dalam rumah. Semua karyawan dan karyawati sudah berkumpul di ruang audit tanpa ada yang tertinggal. Mereka nampak kebingungan karena tidak biasanya Asa mengumpulkan mereka semua. Mendadak seperti ini. Di depan ratusan orang yang bekerja di bawah kuasanya, Asam berdiri dengan raut wajah serius. Dipandanginya semua orang yang ada di sana. Dia tidak bisa membayangkan berapa orang lagi yang akan merendahkan istrinya jika dia tak segera mengambil tindakan tegas. "Assalamualaikum semuanya." "Waalaikumsalam." Asam segera menetapkan posisinya. Wajah yang begitu karismatik dan rahang yang tegas membuat semua orang tak berani memalingkan pandangan darinya. "Hari ini saya sangat kecewa dan marah. Karena beberapa orang yang menjadikan perusahaan ini rumah, nyatanya tidak benar-benar menghargai pekerjaannya." Sontak suara riuh berbisik-bisik kembali terdengar. Semua orang yang ada di ruangan itu nampak panik. Siapa yang Asa maksud? Siapapun tahu, jika seorang Asam sudah marah, maka dia tidak akan segan-segan bertindak tegas tanpa pandang bulu. "Mohon semuanya untuk tetap tenang," sahut Mira yang berdiri di belakang Asam. Melihat semua situasi kembali hening, Asamu segera melanjutkan ucapannya. "Mungkin sebagian besar dari kalian semua sudah tahu jika saya sudah menikah. Sebenarnya saya tidak suka berbagi kehidupan pribadi saya. Tapi hari ini saya harus sedikit berbagi sesuatu kepada kalian." Asa memberikan kode kepada Mira untuk menyalakan proyektor di belakangnya. Tak lama terlihat sebuah foto pernikahan antara dia dan Biba tergambar jelas. "Dia adalah wanita yang saya nikahi. Nur Habibah Sumayyah namanya. Jika ada yang bertanya siapa dia hingga begitu istimewa bisa bersanding dengan saya, maka jawabannya hanya satu. Karena dia adalah wanita luar biasa yang dipilih langsung oleh Allah untuk saya. Namun hari ini di depan mata saya dia diolok-olok dan direndahkan oleh segelintir orang yang bekerja kepada saya. Di mana tata krama kalian? Apa seperti ini sikap seseorang yang katanya berpendidikan tinggi?" Mata Asam nampak memerah penuh kekecewaan. Baru kali ini di depan semua orang dia begitu menggebu-gebu menjelaskan apa dia rasakan. "Saya membayar kalian semua bukan untuk merendahkan orang lain. Bukan hanya kepada istri saya, tapi kepada semua orang yang datang ke perusahaan ini. Mau mereka mengemis gelandangan atau apalah. Pikirkan jika kalian ada di posisi itu. Pikir. Saya harap kejadian yang sama tidak akan terulang lagi. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, saya tunggu surat pengunduran diri dari kalian semua di meja saya siang ini." Dari kejauhan Revan memandangi sang sepupu dengan perasaan bangga.
Entahlah, dia seperti melihat sosok yang berbeda. Benar kata ayah, bocah berandal itu kelak akan menjadi sosok yang tegas, berwibawa dan rendah hati. Rasanya baru kemarin dia bersikap kekanak-kanakan, egois dan bertindak semaunya. Tidak sia-sia aku datang dari jauh untuk melihat dia berproses seperti ini. Good job, brother, batin Revan.